Ini mungkin yang paling inti nih Pak ya, yaitu diciptakannya untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi ini tersampaikan, saya ingin menyampaikan satu hadis yang subhanallah, ini betapa dahsyatnya hadis ini. Maka jangan pernah melupakan upaya supaya kita termasuk ke dalam hadis ini. Apa itu upayanya? Upayanya sangat sederhana. Apa itu? Selalu hadir ke majelis taklim. Selalu menyempatkan untuk mencintai ilmu pengetahuan dan selalu memelihara semangat supaya tetap menggelora bahwasannya kita semangat di dalam mencari ilmu. Apa itu hadisnya? Man mata fi talabil ilmi. Siapa orang yang meninggal di dalam mencari ilmu, meninggal dalam keadaan sedang mencari ilmu, entah itu bukan hanya santri, bukan hanya siswa atau mahasiswa saja ya, ini mah bagi kita pun termasuk, yaitu orang yang sudah mukim di tempatnya masing-masing tapi masih memelihara semangat di dalam mencari ilmu, entah itu pekanan, bulanan, atau bahkan mama ya tuh sama nah, bagi kita yang senang mencari ilmu, maka Allah berikan satu keistimewaan. Apa itu keistimewaannya? Fa'arsalahullahu, maka Allah akan mengirimkan ke makamnya orang tersebut, ke makbarah atau ke alam barzahnya orang tersebut, malakani, dua orang malaikat. Apa tugasnya dua malaikat itu? Yu'allimanihi, untuk mengajarkan kepada orang tersebut ilmul ma'rifata, yaitu ilmu ma'rifah. Tidak banyak ilmu yang dipelajarinya dan tidak banyak gurunya, dan juga tidak sedikit waktu yang ditempuhnya. Berapa ilmu yang dipelajarinya khusus untuk ilmu ma'rifat. Kemudian yang mengajarinya ya dua dosen itu sendiri, yakni dua orang malaikat. Hatta, sampai kapan katanya? Hatta yaumal qiyamati, sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Ibu bapak hadirin jemaah sekalian, kiamat itu akan tiba berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus, berapa ribu tahun, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Kita saja ya, dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 4 tahun lah ya, 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, sekitar 21 tahun ya, 21 tahun kalau terus menerus itu mencapai gelar doktor. Dan ilmunya pun tidak satu cabang tapi berbagai cabang, ya kan? Dalam kuliah fakultas kependidikan aja yang dipelajari ternyata bukan hanya pendidikan ya Pak Acep ya, ada psikologi, ada metodologi dan lain sebagainya. Nah, kalau ini mah malaikat itu hanya mengajar satu bidang saja, yaitu ilmu apa tadi? Ilmu ma'rifat. Dosennya cuma dua-duanya itu, dan waktunya subhanallah ribuan tahun kali ya, ribuan tahun. Jadi orang lain mah, para nabi dan para wali, di alam kuburnya Allah memberikan kenikmatan berupa sholat di alam kuburnya. Untuk kaum muslimin wal muslimat pada umumnya Allah berikan kenikmatan berupa tidur. Khusus bagi para pencari ilmunya Allah berikan kenikmatan berupa senantiasa belajar aja. Wong di alam dunianya senang belajar, di akhirat di alam barzahnya pun diberikan kesenangan, yaitu senang untuk mencari ilmu. Jadi belajar gitu ya. Apakah belajar di alam kubur bertahun-tahun bahkan ribuan tahun, apakah cangkel seperti ini? Tidak. Kalau sudah mencapai alam barzah,
itu sudah tidak terasa yang namanya cangkel, pegal, kemudian wah gimana lotek udah siap belum? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Ya, senantiasa fokus untuk belajar dan waktunya lama, subhanallah ya. Di akhir hadis tersebut, hatta ba'atsallahu fi qabrihi, sehingga Allah membangkitkan dari alam kuburnya aliman wa arifan, sebagai orang yang alim dan orang yang makrifat kepada Allah, subhanallah ya. Kalau mungkin dulu ya, mohon maaf Bapak dan Ibu ada yang belum pernah pesantren atau belum sempat kuliah dan lain sebagainya, tapi di akhirat, di alam barzakh nanti kesempatan untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu itu sangat makrifat, bahwa ilmu makrifat itu dikatakan asyraful ulum, yang paling mulia di antara sekian banyak ilmu-ilmu Allah. Itu yang paling mulia adalah ilmu makrifat, karena langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu tajwid berhubungannya dengan Al-Qur'an. Kalau ilmu fikih berhubungannya dengan ibadah. Kalau ilmu tauhid berhubungannya dengan akidah, untuk meluruskan akidah kepada Allah. Tapi kalau makrifat itu langsung menohok banget gitu ya. Langsung makrifatullah, bermakrifat kepada Allah subhanallah ya, dengan syarat saat ini di alam dunia kita senantiasa semangat untuk mencari ilmu. Bukan berarti tiap hari harus mencari ilmu, tidak ya. Yang pekanan, bulanan, atau kapanpun, di mana saja dan kapan saja ada majelis taklim dan majelis zikir, kita hadiri ya. Tadi juga mohon maaf saya terlambat. Untung ada Ustadz Al-Mukarram. Saya diminta hadir di majelisnya Habib Zainal Abidin sampai maghrib tuh, dari ba'da asar sampai adzan maghrib gitu ya, barusan belum selesai ceramahnya. Selesai gitu ya, tapi ceramahnya sedikit. Dalam artian majelis siapapun hadiri saja ya, selama itu untuk mencari ilmu dan berzikir kepada Allah ya. Nah, bagi orang-orang yang senantiasa menjaga semangat untuk tetap mencari ilmu pengetahuan, alhamdulillah Allah kasih bonus kepada kita nanti untuk mendapatkan ilmu ma'rifah. Jadi ibu pilih ya, kalau ibu menjadi waliullah, nanti ibu di alam kuburnya senantiasa sholat aja gitu ya. Kelihatannya dari sini Pak Acep kayaknya jadi waliullah ini. Atau mendapatkan kesenangan yang umum sebagaimana kaum muslimin wal muslimat lainnya. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk tidur selamanya, dan tidurnya itu seperti kal pengantin itu apa bahasa? Ya pokoknya seperti malam pengantin gitu ya. Malam pengantin gimana rasanya Pak Acep? Nggak kerasa ya. Rasanya baru tadi adzan isya, tiba-tiba sudah adzan subuh lagi gitu ya. Malam pengantin namanya ya. Jadi sekian ribu tahun dialami oleh kaum muslimin di alam barzakh, tetap rasanya sesaat katanya. Wong saya juga belum meninggal ya, belum tahu rasanya gimana. Nah, atau kenikmatan yang ketiga ini. Kenikmatan yang ketiga apa? Kenikmatan bagi kaum muslimin wal muslimat yang di alam dunianya senang untuk mencari ilmu dan mencari majelis zikir, maka Allah berikan kepada orang tersebut kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh makrifat sampai yaumul qiyamah. Allahu akbar ya. Kalau boleh saya memilih, saya ingin yang kenikmatan yang ketiga ini ya. Kalau kenikmatan para wali Allah, saya tahu diri masa pecekek begini menjadi wali Allah gitu ya. Udah aja. Jadi belajar tentang makrifat oleh malaikat di alam kubur insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kenikmatan berupa belajar di alam kubur. Amin. Wa qala al-musannifu, maka memaparkan Syekh Musannif, yakni Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin,
qaddasallahu sirrah, bahwa falihada, maka adapun kalimah ini itu yaitu kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Falihada, maka adapun kalimah ini, kalimah la ilaha illallah, tabayyana, sungguh telah menjelaskan, annallaha ta'ala, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal insana lima'rifatihi. Nah, ini sudah saya sampaikan ya. Khalaqal insana lima'rifatihi, bahwasannya Allah menciptakan manusia untuk bermakrifat kepada Allah. Di dalam kitab Zubaid yang disusun oleh Syekh Ibnu Ruslan, beliau menyatakan awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqad, bahwa yang pertama kali wajib diketahui oleh manusia adalah bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah, mengenal asma Allah, mengenal sifat Allah, mengenal af'al Allah, mengenal zat Allah. Subhanallah ya. Makrifat itu ada 4. Ma'rifatul asma, mengenal tentang nama-nama Allah. Aduh, bagaimana saya mah dari dulu belum kenal sama nama-nama Allah yang 99. Jangankan 99 ya, satu saja itu sudah bisa dikatakan bermakrifat. Nah, maka subhanallah Bapak hadirin jamaah sekalian, bahwa di sini saya memaparkan tentang asma Allah, bahwa asma Allah ternyata luar biasa banyak. Yang dikatakan bahwa asma Allah memiliki berapa? 99 nama secara umum. Itu yang tertera di dalam hadis At-Tirmidzi, innallaha litis'i wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 99 nama bahwa 99 nama itu yang tertera di dalam Al-Quran. Sedangkan ada hadis yang menyatakan bahwa subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ternyata memiliki 4.000 nama. Subhanallah ya. Nah, saya bacakan hadisnya ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 4.000 nama. Subhanallah ya. Memiliki 4.000 nama itu yang termaktub di mana saja? Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan saja karena agak panjang ya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, arba'atu alafismin, memiliki 4.000 nama. Alfun minha la ya'rifuhu ghairullah. Yang 1.000 di antara 4.000 nama itu hanya Allah yang mengetahuinya. Berarti kalau hanya Allah, kira-kira mohon maaf, Nabi Muhammad mengetahui tidak? Tidak, karena ghairullah, selain Allah. Selain Allah tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaikah. Dan 1.000 di antaranya tidak ada yang mengetahui kecuali malaikat. Kalau hanya malaikat yang mengetahui, Allah mengetahui tidak? Mengetahui, karena tidak ada segala sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada yang
diketahui oleh makhluk kecuali Allah pun mengetahuinya. Yang ketiga, wa alfun minha fil lauhil mahfuz. Yang 1000 di antara 4000 nama tersebut itu ada di lauhul mahfuz. Apa itu lauhul mahfuz? Lauhul mahfuz itu, lauh itu papan. Papan tuh ya kalau diibaratkan dulu papan tulis ya, papan tulis. Kalau zaman dulu, zaman ibu saya, tulis itu pakai apa ibu? Bukan. Nah, grip itu yang untuk nulisnya, untuk nanti apa? Sabak. Begitu pelajaran ilmu bumi, nulis itu ya, dihafal-hafal, hapus lagi. Pelajaran aljabar, ngapalin, hapus lagi. Betul gitu ya? Beda dengan zaman sekarang. Tiap pelajaran ganti buku, paketnya pun ganti-ganti gitu ya. Zaman berubah ya. Apalagi sekarang mulai ada mahasiswa itu hanya dibekali laptop saja. Jadi tidak pegang pelajaran, hanya satu aja, klik, ada di sini semuanya. Nah, tadi ya, yang 1000 hanya diketahui oleh hanya diketahui oleh Allah. Yang kedua hanya diketahui oleh Allah dan malaikat. Yang ketiga ada di Lauhul Mahfuz. Berarti kalau ada di Lauhul Mahfuz, yang terjaga hanya Allah dan orang yang diizinkan untuk melihat itu. Siapa itu yang diizinkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. 1000 berarti ada 3000 ya. Kemudian wa thalathu mi'atin fil Injil, dan 300 ada di kitab Injil. Wa thalathu mi'atin fi Zabur, 300 lagi ada di Zabur. Wa thalathu wa mi'atun fit Taurat, ini kelewat ya. Wa salatu mi'atin fit Taurati, dan 300 diantaranya di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Tapi mohon maaf, Taurat, Zabur, Injil yang asli ya, yang dulu. Nah, yang dulu. Berarti kan ada berapa? 3.900 ya. Wa mi'atin fil Qur'ani, di dalam Al-Quran itu ada 99 zohiratun. Yang 99 itu yang zohir. Yang zohir itu maksudnya apa? Yaitu dia yang dimaksud di dalam hadis At-Tirmidzi, innallaha 99 isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu ihsa itu artinya menghitung, dalam artian menghitung asma-asma Allah, sifat-sifat Allah masuk di dalam dirinya, kemudian bertakhalluk, berakhlak sesuai dengan akhlak yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Contoh, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tapi Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah sangat berbeda dengan makhluk. Lihat dalam lafaznya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada apa di dalam depannya itu, ada apa? Huruf alif lam. Huruf alif lam itu dimana makrifat. Makrifat itu tertuju kepada Allah. Bagaimana kalau makhluk? Makhluk itu harus ada kaid sebelumnya. Abdur Rahman, Abdur Rahim, Fathur Rahman, Fathur Rahim, dan lain sebagainya. Jangan menamakan putra kita, contoh Muhammad Ar-Rahman, tidak boleh itu. Kenapa? Ar-Rahman itu hanya milik Allah, kecuali Muhammad Abdur Rahman. Nah, itu boleh itu, dan memang seharusnya seperti itu. Nah, yang 99 itu zohiratun, nampak. Wa wahidatun minha makhfiyun, dan 1 dari 100 itu tersembunyi. Wahwa ismul a'zam, itulah yang dimaksud dengan ismul a'zam, ismun, nama yang agung. Apa itu ismul a'zam?
Apa? La ya'rifuhu illal anbiya'i wal mursalun. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali para nabi dan para rasul. Para nabi bolehlah kita tidak mengetahuinya, tapi kan diketahui oleh para rasul nih. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada rasul wajib disampaikan nggak kepada umatnya? Wajib. Kita bisa mengetahuinya tidak? Bisa. Melalui apa? Melalui mata rantai dari pengajian-pengajian yang bertakluk kepada kemakrifatan. Di antaranya guru mursyid. Kalau tidak tersambung dengan guru mursyid, wallahu a'lam, ya. Nah, karena guru mursyid itu selalu mengajarkan tentang kemakrifatan, maka orang-orang mengetahuinya. Salah satunya yaitu yang sering disampaikan oleh Ajengan Jejen, oleh Ajengan Beben, oleh Ajengan Khalil. Ismul Azam itu apa? Yang tertanam di dalam latifatul qalbi, itulah dia ismul dzat. Lafaznya apa? Allah, Allah, Allah. Mengucapkan lafaz Allah, mendengungkan lafaz Allah, ada hurufnya tidak? Ada suaranya tidak? Tidak ada, ya. Bagaimana? Katanya lafaz Allah, tapi kok nggak ada huruf, nggak ada suara? Itu didengungkannya di dalam qalbu, bukan dengan ucapan. Tunduk aja, tak, 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 Allah, 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 dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, saya sampaikan lagi kisah tentang Buya Hamka. Di akhir hayatnya, Buya Hamka itu mesantren lah ya, bukan mesantren. Bertabaruk kepada Pangarsa Abah di Tasikmalaya setelah 1 pekan memberikan kuliah stadium general. Di akhir materi, ketika silaturahim kepada Pangarsa Abah, berkatalah Pangarsa Abah, Buya, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa mengamalkan ilmu dari Buya yang sedemikian tabahurnya, sedemikian luasnya. Cuma tolong kasih tahu kepada Abah bagaimana caranya mengamalkan apa-apa yang disampaikan Buya. Kan ilmunya banyak tuh, dari pagi, sore, siang, malam diajarkan kepada para santri dan mahasiswa. Tapi secara simpelnya bagaimana itu mengajarkannya? Langsung, karena ini pertanyaannya langsung pertanyaan amali, bukan filosofi, maka Buya Hamka yang sudah ada kaitan ketasawufan, ya pahamlah, karena itu adalah pertanyaan mursyid yang langsung berkaitan dengan ruang sisi batinnya. Kemudian menangislah Buya Hamka di bersimbuh di hadapan Pangarsa Abah. Kemudian Masya Allah, Abah, bukan Buya yang memberitahu bagaimana cara mengamalkan, justru Buya belum sampai untuk mengamalkannya. Sekarang ajarkan Buya untuk mengamalkan semuanya ilmu. Nah, Pangarsa Abah kemudian menyitir satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Inna aliyan, sesungguhnya Sayyidina Ali, qad sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Sayyidina Ali telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an salasata asya'a, tentang 3 perkara. Apa itu pertanyaannya? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, dulluni, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya. Yang pertama, apa yang minta ditunjukkan? Pertama itu aqrabut turuki. Mohon maaf ya. Kalau di bahasa Cilacap
Akrobut turuk itu sesuatu yang maaf lah gitu ya, tapi harus menyebutnya akrobut turuki, betul ya? Karena nggak ada bahasa Cilacap, artinya udah mendingan nggak tahu lah. Akrobut turuki, bahwa Sayyidina Ali memohon kepada Nabi Muhammad SAW, akrobut turuki, yang paling dekat jalannya menuju Allah. Yang kedua, wa aqrabiha, dan jalan yang paling dekat, wa afdoliha, mohon maaf, nomor dua, wa ashaliha, yang kedua yang paling mudah mengamalkannya, dan yang ketiga wa afdoliha indallah, tapi saya yang paling ingin yang paling unggul di hadapan Allah. Tadi kata Sayyidina Ali bertanya tentang apa? Wa aqrabut turuki, yang paling dekat. Yang kedua yang paling paling mudah, ashaliha. Yang ketiga paling utama, paling afdol. Faqala, kemudian menjawablah Nabi Muhammad SAW, alaika bimudawamati dzikrillah, bahwa wajib atas engkau wahai Sayyidina Ali untuk dawam istiqomah melaksanakan zikrullah. Bagaimana zikrullahnya? Bukan berarti harus megang tasbih selamanya, tidak. Kan kita perlu belajar, perlu menerima tamu, perlu bermuamalah dengan para murid, kalau guru bermuamalah dengan para customer, kalau pebisnis dan lain sebagainya. Berzikir itu bahwa di dalam kalbu kita selama mengingat bahwa Allah selalu memperhatikan kita, itulah yang disebut dengan zikir. Masih dalam hadis Kangjeng Nabi yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, diterima oleh Ibnu Umar ya, diterima dari Sayyidina Umar dan diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai ihsan. Ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya, terangkan kepada saya apa itu yang dimaksud dengan ihsan. Maka anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu. Lanjutkan. ini harus apa nih? Anta'budallaha, bahwasannya engkau beribadah kepada Allah. Teh Siti. Anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kan melihat Allah bagi orang yang belum mencapai makom bisa untuk melihat Allah dengan ainul basirah tentu sulit ya. Tapi Rasulullah pun paham dengan kondisi umatnya, maka Rasulullah memberikan pilihan. Apa pilihan yang kedua? Fa illam takun tarahu, seandainya engkau belum sanggup untuk melihat Allah dengan ainul basirah, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat engkau. Subhanallah, itu ternyata yang dimaksud dengan zikrullah, yang dimaksud dengan ihsan. Nah, cuma sayang, jangankan kalangan elit kiai gitu ya, bahkan jangankan para asatid ya, para elit kiai saja kadang masih mikir-mikir untuk menyampaikan ihsan. Oh, jangan-jangan nanti saya disangka ekstrim, jangan-jangan saya nanti nggak ada jamaahnya. Masih mikirin kayak gitu ya. Sampaikan aja gitu ya, jangan takut bagaimana nanti bagi apa.
Ya. Ya. Ya, apa nah? Nah, bahkan saya pernah diamanahi, bukan diamanahi lah, diskusi dengan Kiai almarhum Kiai Abu Arif. Mad katanya, saya kemarin diskusi dengan Kiai itu pernah ke pondok ini dan saya pun pernah ke pondok beliau katanya. Beliau bertasawuf mah bertasawuf, bertorekat mah bertorekat. Tapi ketika saya sampaikan, Kiai, kenapa tidak disampaikan kepada jamaahnya? Kan Pak Kiai jamaahnya banyak. Katanya. Jamaah itu belum sanggup untuk bertarekat. Tarekat itu berat katanya. Berat apanya? Yang berat mah penahan rindu kata Dilan mah ya. Ya, sampaikan mah sampaikan aja. Adapun perkara menerima atau tidaknya itu mah hidayah dari Allah gitu ya. Nah, kan kita menyampaikan itu sesuai dengan apa yang kita fahami dan kita amalkan. Jangan sekali-kali yang belum kita amalkan kita sampaikan. Nanti akan repot sendiri gitu ya. Nah, dan jangan menjustis bahwa masyarakat belum sanggup untuk bertarekat. Jadi kiainya enak-enakan bertarekat gitu ya, sementara masyarakatnya belum dikasih apa-apa tentang bertarekat. Tuh, sayang sekali gitu ya. Nah, bahwa ihsan yang barusan yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali memohon kepada Rasulullah ada 3 kan tadi ya, yang paling dekat kepada Allah, yang paling ringan cara mengamalkannya, kemudian yang paling utama di hadapan Allah. Jawaban Nabi cuma 1, apa tadi katanya? Betul belum ya? Alaika bimudawamati zikrillah, wajib atas engkau wahai Sayyidina Ali untuk mulazamah istiqomah dalam berzikir. Apakah zikir itu bukan berjihad? Jihad luar biasa. Apa zikir itu tidak mencari ilmu? Mencari ilmu secara ruhaniyah. Apa zikir itu tidak mencari rezeki? Berzikir itu sama dengan bekerja. Bekerjanya kepada Allah tapi bukan kepada manusia ya. Lihat disampaikan bahwa orang yang berzikir itu berjihad. Jihad apanya? Jihad melawan kemalasan. Jihad menyingkapkan selimut di malam hari. Jihad berwudu dengan air dingin. Apa itu bukan jihad? Jihad. Kata Rasulullah, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita wahai para sahabat baru saja pulang dari peperangan kecil menuju pertempuran kecil menuju peperangan besar. Kagetlah para sahabat. Wahai Rasul, bukankah perang Badar adalah perang yang paling dahsyat yang pernah kita alami? Kenapa disebut dengan pertempuran kecil? Tempur dengan perang beda ya Bapak ya. Kalau tempur itu wilayah kecil, kalau perang wilayah besar antar negara itu namanya perang. Nah, kita telah pulang dari pertempuran kecil menuju peperangan besar. Kagetlah para sahabat. Wahai Rasul, apa itu peperangan besar? Jihadul akbar ay jihadun nafsi. Subhanallah. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kalau melawan musuh mah gampang. Kenapa? Musuh 1000 saya akan hadapi. Apa hadapinya? Lari. Betul nggak? Gampang menghadapi musuh mah. Tapi kalau menghadapi hawa nafsu, luar biasa. Ya, kalau di hadapan orang lain, saya betul aja pakai peci saya ya. Padahal di hadapan pada orang, malas-malesan. saya gitu ya. Gitu ya. Jihad yang paling utama itu adalah jihad melawan hawa nafsu di dalam kesendirian dan sepi, tidak ada siapa-siapa. Kalau dalam keadaan sepi kan sangat memungkinkan terjadi apa-apa gitu ya. Tapi di saat sepilah bagi orang yang memiliki zikir, memiliki talqin, sepi dalam keramaian, rame di dalam kesepian. Bagaimana maksudnya? Ketika kita sedang berkumpul-kumpul dengan orang banyak, katakanlah sedang
Jumatan atau sedang tawaf gitu, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa tawaf ya. Nah, ketika sedang beramai-ramai seperti itu, kita seolah-olah bersepi-sepi sendiri. Dengan siapa bersepi-sepinya? Dengan Allah di dalam kalbu. Terserah mau hiruk pikuk suara sebagaimanapun, yang jelas dalam kalbu kita Allah, Allah, Allah dan lain sebagainya. Lalu dalam keadaan sepi, bagaimana? Kita mah tidak pernah merasakan sepi. Bagaimana? Karena kalbu kita dan lisan kita selalu bergemuruh dengan menyerukan nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Subhanallah, itu sepi dalam keramaian, ramai dalam kesepian. Itu yang disitir oleh pengersa Abah Anom ketika menerima pertanyaan dari Buya Hamka. Wahai Abah, tolong sekarang balikin bahwa bagaimana cara mengamalkan seluruh keilmuan yang sesimpel-simpelnya, bahwa saya sudah belajar ke sana kemari, saya sudah mengajar dari dulu sampai sekarang, tapi belum tahu bagaimana cara untuk mengamalkannya. Yaitu dengan jawaban simpel yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, alaika bimudawamati zikrillah. Kemudian bagaimana bahwa berzikir itu belajar juga, maaf ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian, bahwa ilmu tasawuf itu bukan ilmu untuk didiskusikan, bukan ilmu untuk dipikirkan sedalam-dalamnya, karena namanya juga bukan ilmu teologi, bukan pemikiran dan lain sebagainya, tapi ilmu tasawuf itu hanya bisa difahami dengan bukan difikirkan. Beda-beda dengan yang lain. Kalau ilmu-ilmu yang lain bisa dipelajari, bisa lah paham ya. Tapi kalau ilmu tasawuf dengan diamalkan. Subhanallah ya. Misal saya baru tahu zikir la ilaha illallah, zikir aja la ilaha illallah. Dengan sendirinya Allah memberikan faham keilmuan kepada orang tersebut. Sebagaimana dulu saya sampaikan, di Batu ada seseorang yang bernama Dakot Padakot. Padakot itu orang yang mohon maaf, yang punya dunia hitam lah, bahkan menjadi backingnya guru besar di sana kan. Lalu setelah ketemu dengan pengersa Abah dan baru tahu bahwa zikir itu hanya la ilaha illallah dan Allah, ya maksudnya hanya itu gitu ya. Kemudian dia berzikirkan, lama kelamaan subhanallah itu menjadi dianggap orang alim di situ, orang alim. Dan karena semua maksiatan di Kota Batu Malang, namanya kota wisata ya, tentu banyak yang begitu hilang semuanya dengan barokah zikir. Satu lagi, di Tanjung Priok, siapa yang tidak kenal dengan Ali Akbar? Namanya sih keren, Ali Akbar, tapi mohon maaf, beliau jegernya di situ, hampir seangkatan dengan apa tuh yang dari timur tuh, Hercules, bener Hercules, sejaman dengan Hercules. Senior lebih tinggi lah. Nah, sejeger itu ketika kembali setelah mendapatkan zikir, subhanallah, Allah memberikan pemahaman kepada beliau, bahkan beliau menjadi kiai, beliau menjadi wakil talqin, dan subhanallah ketika manaqib bukan 20-30 kayak di sekolah saya, bukan, yang hadir 4.000 orang. 4.000 orang itu bukan hanya di tempat itu saja ya, di dekat makam Sunan Ampel. Subhanallah, seluruh Surabaya ternyata kalau manaqib tidak atas izin beliau tidak akan terlaksana itu. Luar biasa ya. Kalau di sini mah asal izin kepada pengersa Abah secara rohaninya jadi gitu ya. Ini Kang Heri yang di Kampung Tengah Pak ya, Kang Heri ada yang izin ke Suryalaya, namun pengersa Abah sudah meninggal, yaitu ke Haji Baban. Pak Haji katanya, apakah boleh saya untuk mengamalkan manakiban katanya. Kata Haji Baban, nanti izin dulu ya gitu.
Mimpilah Pak Haji Baba, di dalam mimpinya ada pengesabah itu ada ikhwan dari Cilengsi pengen belajar manakib, boleh tidak? Kalau seandainya ada air mineral, maka silahkan manakib katanya. Subhanallah, ini teman saya itu nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, dikontrakan ibu ya, dikontrakan. Tapi betapa cintanya manakib, ingin mengadakan manakib gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah terlaksana itu manakib. Bahkan yang tadinya ketar-ketir hanya menyediakan air mineral, ketika pas pelaksananya brok langsung banyak makanan. Subhanallah, sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang. Nah itulah, kalau ilmu tasawuf itu tidak bisa dipelajari hanya dengan mengkaji buku-buku, membaca kitab dan lain sebagainya. Tapi ini kisah yang dialami oleh Pangarsa Kiai Wahfiuddin ketika ke Surabaya, pas ditalkin karena beliau memang pecinta ilmu, S2 langsung beli buku-buku, diborong di Surabaya, pelajari semuanya. 2 bulan kemudian puyeng katanya. Pas puyeng kembali ke Pangarsa Abah, bah katanya ala bidzikrillah tatmainul qulub, bahwa zikir itu bisa menenangkan kalbu. Saya semakin mempelajari ini kitab ini buku ini, kok semakin puyeng katanya, bah. Kata Pangarsa Abah, saya bagus itu nak katanya. Tapi tasawuf itu hanya bisa difahami dengan diamalkan. Maka sejak saat itu Pak Kiai Wahfiuddin mengunci lemari bukunya, tidak pernah dibaca lagi. Sampai 4 bulan kemudian hanya zikir. Kemudian pahamlah beliau, akhirnya kembali ke Surabaya. Bah, betul apa kata Abah, tasawuf itu hanya bisa difahami dengan diamalkan, bukan hanya dipelajari. Subhanallah ya. Jadi kalau ingin memahami tasawuf, kenapa orang yang bertasawuf kok semakin cinta dengan Allah, semakin cinta dengan Rasulullah, semakin cinta dengan zikir dan lain sebagainya? Nah, itu tidak akan bisa dipahami kalau hanya dianalisis, tapi kalau seandainya ditanamkan zikir dan dipelajari dan diamalkan, subhanallah akan paham dengan sendirinya, insya Allah gitu ya. Jadi pahamnya ini ya, kalimah asma Allah itu sebenarnya ada 4.000. Ini adanya di kitab apa? Kitab Tafsirul Yasin, Tafsirul Surah Yasin. Di dalam tafsir surah Yasin, tafsir surah Yasin ada kalimat ini yang bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 4.000 nama. Yang 99 itu adalah yang umum, yang satu yang hanya diketahui oleh para nabi dan para mursalin, yang satu itu adalah Ismul A'zam, yakni Ismul Dzat, dan lafaznya adalah Allah yang ditanamkan di dalam Latifatul Qalbi, yang ditanamkan oleh seorang mursyid kepada para murid ya. Bukan murid bahasa Indonesia, bukan. Kalau murid bahasa Indonesia mah guru dan murid gitu ya. Kalau murid di dalam ilmu tasawuf artinya, kalau guru disebut mursyid, kalau yang sedang murid di sini adalah man aroda yuridu bihil irodah, yang menginginkan kehendak Allah, yakni bimardotillah. Man aroda yuridu bimardotillah, seseorang yang menempuh perjalanan supaya mendapatkan keridhaan Allah. Nah, alangkah lebih cepatnya kalau seandainya seseorang dibimbing dengan mursyid. Memang bisa berjalan ya. Contoh, ada seseorang yang katakanlah untuk mencapai puncak gunung Himalaya, boleh sendirian. Bisa nggak sendirian? Bisa, tapi maksud ke puncak tapi jebol-jebol di Gunung Kelud gitu ya. Karena kan tapaknya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau guru mursyid yang sudah ada di puncak, oh kesini kesini. Nah, istirahat di sini, kemudian mempercepat dengan ini, maka akan sampai lah begitu ya. Seperti salah satu teknik berjalan gitu ya. Kalau berjalan mendaki gitu, jangan cepat-cepat tapi sedikit-sedikit dengan antep, maka akan sampai dengan selamat.